Selama lebih dari 2 abad, Jepang tertutup dari dunia di bawah kebijakan Sakoku, negara yang terantai dari Keshogunan Tokugawa. Orang asing dilarang masuk, warga Jepang dilarang keluar, dan perdagangan sangat ketat di dalam negeri, menciptakan masyarakat yang unik, namun teknologi yang stagnan. Namun, di tengah isolasi ini, keluarga pedagang diam-diam mengasah keterampilan bisnis mereka, meletakkan dasar bagi kerajaan masa depan. Satu-satunya pengecualian adalah pelabuhan Dejima, di mana perdagangan terbatas Belanda dan Tiongkok membawa sedikit pengetahuan barat. Jendela kecil ini membuat Jepang tetap sadar akan perubahan global, meskipun dunia melaju pesat. Pada tahun 1853, kapal hitam Commodore Perry memaksa Jepang membuka pintunya, menghancurkan isolasi berabad-abad. Kejutan ini menjadi panggung bagi transformasi dramatis yang akan mendorong Jepang ke era modern. Pembukaan Jepang memicu gelombang gejolak yang berpuncak pada restorasi Meiji tahun 1968. Pemerintah baru bertekad untuk menolak dominasi Barat, meluncurkan proyek nasional untuk memodernisasi setiap aspek masyarakat. Para pemimpin samurai membongkar sistem kelas lama, membangun tentara modern, dan memusatkan kekuasaan. Mereka mengirim misi ke luar negeri untuk mempelajari industri, hukum, dan teknologi Barat. Bertekad untuk mengejar ketertinggalan dengan cepat. Pabrik-pabrik dan proyek-proyek infrastruktur yang disponsori negara memulai industrialisasi, tetapi tak lama kemudian, perusahaan swasta mengambil alih. Pemerintah menjual aset-aset penting kepada keluarga pedagang terpercaya, melahirkan Zaibatsu, konglomerat bisnis yang kuat. Di lahan yang subur ini, rumah-rumah pedagang lama berevolusi menjadi raksasa perdagangan yang akan mendorong kebangkitan ekonomi Jepang. Kisah Mitsui dimulai pada tahun 1900-an dengan toko kain kecil di Edo, merintis harga tetap dan penjualan tunai. Keberhasilan dalam tekstil dan keuangan menempatkan keluarga ini dengan sempurna untuk era baru. Ketika Jepang terbuka, Mitsui menjadi mitra pemerintah dalam perdagangan luar negeri, mendirikan Mitsui Bussan pada tahun 1927 nama Sogo Shosha pertama, atau perusahaan perdagangan umum. Mitsui mengekspor sutra dan batu bara, mengimpor mesin barat, dan dengan cepat membangun jaringan global dengan kantor di Shanghai, Paris, New York, dan London. Dengan menghubungkan produsen Jepang dengan pasar dunia, Mitsui menjadikan Made in Japan sebagai merek global. Fokus awal mereka pada tekstil segera meluas ke mesin, bahan kimia, dan banyak lagi. Pendekatan inovatif Mitsui meletakkan dasar bagi kebangkitannya sebagai kekuatan global. Akar Sumitomo membentang kembali ke tahun 1900-an, dibangun di atas teknik rahasia untuk memurnikan tembaga. Tambang tembaga Beshi menjadi jantung bisnis, menjadikan Sumitomo salah satu keluarga terkaya di Jepang. Selama isolasi, tembaga Sumitomo adalah ekspor langka, diperdagangkan melalui Belanda. Dengan era Meiji, permintaan tembaga melonjak, dan Sumitomo memodernisasi operasinya dengan teknologi barat. Tidak seperti Mitsui, Sumitomo berfokus pada industri berat, pertambangan, metalurgi dan manufaktur, mengendalikan seluruh rantai produksi. Ini mengarah pada diversifikasi ke mesin, kehutanan dan perbankan. Semuanya dipandu oleh filosofi integritas dan investasi jangka panjang. Kerajaan industri Sumitomo menyediakan bahan baku yang mendorong modernisasi Jepang. Kisah Marubeni dimulai dengan Chubei Ito, seorang pedagang tekstil remaja pada tahun 1890-an. Memanfaatkan peluang pembukaan Jepang, Ito beralih dari perdagangan domestik ke ekspor kain Jepang dan impor tekstil barat. Perusahaannya, Itochu, menjembatani penenun Jepang dan konsumen global, mendorong ledakan ekspor tekstil. Marubeni muncul dari perusahaan ini, berkembang melampaui tekstil ke mesin, makanan, dan bahan baku. Setelah Perang Dunia II, Marubeni menjadi perusahaan perdagangan independen, tetapi akarnya dalam kemampuan beradaptasi dan ekspansi agresif tetap ada. Kebangkitan Marubeni menunjukkan bagaimana visi kewirausahaan dapat membangun bisnis global dalam satu generasi. Tekstil hanyalah permulaan, diversifikasi menjadi kunci kesuksesan yang langgeng. Mitsui, Sumitomo, dan Marubeni menyempurnakan model Sogo Shosha, lebih dari sekadar perusahaan ekspor-impor mereka menjadi arsitek industrialisasi Jepang. Mereka bertindak sebagai pemodal ahli logistik dan pencari pasar, menyalurkan informasi dan sumber daya untuk mendorong pertumbuhan yang cepat. Mitsui merintis jaringan global, Sumitomo menguasai integrasi vertikal, Marubeni mewujudkan kelincahan kewirausahaan.
Bersama-sama, mereka mendorong transformasi Jepang dari daerah terpencil feodal menjadi raksasa industri, mendanai modernisasi, dan menghubungkan Jepang dengan dunia. Warisan mereka bertahan hari ini. Perusahaan-perusahaan ini tetap menjadi pemimpin global, berinvestasi dalam energi, infrastruktur, dan teknologi di seluruh dunia. Pengaruh mereka sangat kuat di wilayah berkembang, termasuk Indonesia, di mana mereka mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Sogo Shosha tetap menjadi penghubung vital antara Jepang dan ekonomi global, peran yang telah mereka mainkan selama lebih dari 1 abad. Satu hal yang kita pelajari dari cerita ini adalah, ketika Jepang mulai jadi negara industri dan eksportir, tidak semua produsen menjadi sales export. Tapi ada 3 perusahaan perdagangan kelas dunia yang menjadi penghubung industri Jepang ke pasar dunia. Mari siapkan dulu pedagang kelas dunia kita.